Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di tutorial MySQL. Sebelumnya kita sudah membuat trigger, dan sekarang kita akan membuat sebuah kursor. Nah, kursor adalah suatu fitur dari store procedure yang bisa melakukan iterasi atau dinamakan perulangan sepanjang row data atau jumlah data dari suatu tabel. Pada tutorial ini, saya akan mencontohkan sebuah kursor yang akan membuatkan saya sebuah laporan penjualan dari tabel penjualan saya. Nah, untuk itu, saya ingin menyimpan data rahasia laporan itu pada tabel report. Pertama-tama, masuk dulu ke database-nya. Use toko belajar. Titik koma. Udah masuk, sekarang kita buat tabelnya. Create table tb report selling. Kolomnya ada ID, lalu tipe datanya integer dengan primary key, auto increment. Lalu ada juga ID produk yang nanti akan tersambung dengan tabel produk. Product name ya, nama produknya. Kita langsung kasih saja biar bisa dilihat langsung karena ini adalah report pada type varchar jumlah 100. Di sini kita akan membuat sebuah data yang berisikan tentang jumlah transaksi yang terjadi untuk setiap produknya. Lalu ada juga jumlah produk yang terjual, dan yang terakhir ada total pendapatan dari penjualan produk tersebut berapa. Oke, pertama transaction amount. Ini akan menyimpan jumlah transaksi yang terjadi untuk produk itu. Kita kasih aja integer. Lalu ada select quantity. Ini akan menyimpan jumlah produk yang terjual. Lalu ada total income. Total income ini akan menyimpan pendapatan kita dari penjualan produk itu. Kita kasih begin, karena integer cuma batasi 11 digit ya. Kita jadinya pakai begin biar cukup. Tutup dan jangan lupa titik koma. Nah, sudah berhasil. Kita coba cek DCTB report selling. Titik koma. Nah, sudah terlihat berhasil. Selanjutnya kita akan membuat suatu store procedure yang akan membuatkan kita data transaction amount, select quantity, dan juga total income-nya. Nah, di sini kita perlu adalah mengganti delimiternya menjadi $$ terlebih dahulu. Lalu kita create procedure dengan nama total per product. Selanjutnya parameternya adalah in product ID, datanya integer. Nah, selanjutnya saya akan membuat tipe data output ada 3, yaitu untuk transaction amount, select quantity, dan total income. Jadi di sini ada out amount, tipe datanya saya kasih begin. Lalu ada out income, begin. Lalu yang terakhir ada out quantity, begin. Sekarang kita bikin. Untuk sintaksnya kita mau set income-nya berapa. 2 sama dengan select, kita pakai fungsi yang namanya sum. Sum itu untuk menjumlahkan dari data yang bakal kita kelompokkan nanti berdasarkan ID produknya. Yang kita sum adalah total price from tb sell product where ID product sama dengan produk ID-nya yang kita inputan, titik koma. Lalu kita lihat yang kedua itu ada amount-nya sama dengan select count. Count ini akan menghitung jumlah data yang ada. Count-nya kita kasih ID sell product. Ini sebenarnya boleh apa aja, hasilnya akan sama aja, dia menghitung jumlah data yang ada. From tb sell product, where-nya sama, ID product sama dengan product ID kurung titik koma. Lalu kita set, yang terakhir ada quantity. Quantity ini kita ambil dari jumlah quantity barang yang terjual. Berarti kita pakai sum quantity from tb sell product, where juga sama, ID product sama dengan product ID, titik koma. Nah, saya sudah selesai, dan kita selesaikan dengan n dan delimiternya untuk menyelesaikan prosedur. Akhirnya berhasil, tidak ada error. Kita kembalikan dulu delimiternya, titik koma. Sekarang kita akan membuat store procedure yang berisikan fitur kursor. Pertama kita set delimiternya lagi, $, create procedure,
Namanya kita kasih nama create report, lalu begin. Untuk memulainya kita deklarasiin 3 buah variabel. Yang pertama ID untuk menyimpan ID produk di setiap row-nya dan name-nya juga. Lalu yang terakhir ada isEnd. Nah, nanti akan saya jelaskan apa gunanya variabel itu. Kita declare ID tipe datanya integer, lalu declare lagi name-nya. Kita kasih varchar 100, lalu declare yang terakhir isEnd. Datanya integer, lalu kita kasih default yaitu 0. Jadi dia akan langsung bernilai 0. Selanjutnya kita deklarasiin kursornya. Declare, kita namakan product record, tipenya kursor. For sintaksnya adalah select ID product, lalu ada product name juga yang kita butuhkan. Selanjutnya from tb product. Nah, jadi kursornya ini akan menyimpan baris data dari hasil selectnya ini. Kita mengambil ID product sama product name. Kenapa kita cuma ambil 2? Karena kita hanya butuh ID product untuk memanggil store prosedur yang sudah kita buat. Lalu product name untuk ditambahkan di tabel reportnya. Selanjutnya kita declare lagi. Sebuah handler yang akan mengecek apakah itu sudah di akhir atau belum. Oke, berarti declare continue handler for SQL state, kodenya adalah 02.2000. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi truncate tb report selling. Truncate ini akan mereset data dari tabel report selling agar tabel tersebut bersih, karena kita tidak ingin adanya redundant di tabel tersebut. Lalu sekarang kita mulai menggunakan fitur dari kursor. Kita open dulu kursornya dengan cara open nama kursornya, product record kita namain. Lalu kita melakukan perulangan untuk setiap barisnya. Kita pakai while not isEnd. Nah, disinilah gunanya variabel dari isEnd. Selama dia belum mencapai akhir dari kursor, akhir dari baris setiap produk, maka dia akan terus berjalan. Sekarang kita masukkan tiap barisnya ke dalam variabel-variabel yang kita sudah siapkan. Kita fetch product record, hasil product record setiap barisnya ini kita masukkan ke dalam variabel ID sama name-nya. Nah, di sini kan kita di dalam kursor itu kita mengambil ID product sama product name. Jadi di sini akan masuk juga ID produknya itu ke ID dan produk name ke iname sesuai dengan urutan dari kita buatnya. Koma. Habis itu kita buat lagi kondisi untuk if not isEnd. Kondisikan lagi. Lalu kita panggil store prosedur yang kita sudah buat. Namanya itu adalah total per product. Lalu parameter pertama itu kita masukkan ID yang kita sudah fetch sebelumnya. Selanjutnya ada parameter outputnya. Ada yang pertama itu kita masukkan amount, lalu yang kedua income, yang ketiga itu quantity. Jadi outputnya itu langsung masuk ke variabel add amount, add income, sama add quantity. Nah, nantinya kita bisa panggil di sini, kasih perkondisian. Jika dia adalah 0 hasilnya, kita akan kasih set nilainya 0, karena kita tidak ingin tabel kita berisi kata-kata 0. Amount is 0. Kalau dia 0, maka kita set add amount-nya sama dengan 0. And if. Selanjutnya kita if lagi. Yang kedua adalah income is 0. Kalau dia 0, dan kita set juga add income-nya sama dengan 0. Lalu and lagi if-nya. Yang terakhir untuk quantity is 0. Dan set quantity sama dengan 0 and if. Lalu terakhir kita insert into tb report selling. Kita masukkan semua parameter yang dibutuhkan. Kita akan memasukkan yang pertama ID product, lalu ada product name, ada transaction juga, amount, select quantity, dan terakhir total income.
Nah, values-nya sendiri, values ID produknya ini kita ambil dari ID yang sudah kita fed ke dalam variable ID. ID, name produknya juga, dia sudah di fed ke dalam variable name. Selanjutnya, transaction amount itu ada disimpan di variable add amount. Select quantity ada di variable add. Terakhir, total income ada di variable income. Kita akhiri dulu end if-nya dan juga end while. Nah, karena kita sudah selesai memakai record-nya, kita close record. Setelah sudah selesai, kita end dan juga selesaikan dengan delimiter. Sudah selesai, kita kembalikan delimiternya ke koma. Sekarang kita coba cek dulu tabel report-nya. Nah, tidak ada data. Terus kita cek tabel sel produknya. Nah, kita punya 3 pembeli dengan ID produk yang berbeda-beda. Ada ID produk 1, 2, dan 1. Nah, sekarang kita coba create reportnya. Sudah berhasil. Sekarang kita coba cek di select bintang from di tabel report selling. Kita sudah dapat datanya, laporan hasil penjualan saya untuk ID produk 1 dengan nama snack kentang pada 3 transaksi. Bisa dilihat di tabel selling product yang membeli produk yang pertama itu ada 3. Lalu select quantity dan total income-nya ada 15.000. Bisa dihitung 5.000, tambah 4.000, tambah 6.000 itu 15.000. Lalu roti tawar itu ada cuma 1 orang yang beli, khususnya nomor sekali. Total income itu cuma 6.000. Sekian tutorial dari Kursor. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara mereplikasi atau mirroring dua buah server. Penasaran? Silahkan lanjut ke video selanjutnya. See ya!